Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan programmer di segala penjuru semesta. Jumpa lagi dengan saya Sugi di channel Fosalgo. Di video tutorial kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang bagaimana cara membuat ledakan partikel di Java FX. Baik, di video sebelumnya kita sudah membuat sebuah kelas, yaitu kelas untuk mengacak bilangan. Bilangan acak ini akan kita buat untuk menentukan posisi dari gerakan-gerakan partikel yang ada di Java FX. Baik, untuk bagian pertama adalah kita akan membuat sebuah kelas partikel. Jadi nanti kita akan butuh objek partikel, makanya kita buat kelasnya dulu supaya nanti kita bisa bikin banyak partikel dengan kelas ini. Jadi kita buat dulu kelasnya, kita beri nama kelas partikel, klik kanan new Java class, kita beri nama kelasnya adalah partikel, kemudian finish. Oke, kita hapus dulu ini komentarnya karena ruangnya sempit. Oke, di sini kita akan butuh beberapa variabel. Kita akan gunakan variabel untuk loopingnya juga. Kemudian ini kita buat variabel ini dulu. Ada konstanta default lifetime. Jadi lifetime-nya adalah 20 kali update, 200 kali update ya. Kemudian ada max radius. Max radius ini menyatakan jari-jari terbesar dari partikel 5 pixel. Kemudian max speed-nya adalah 10. Kemudian di sini kita buat juga variabel alive is alive. Jadi ini partikel ini punya semacam umur ya, masa hidup. Kita beri nama lifetime. Kemudian kita tandai dia apakah dia masih hidup atau sudah tidak hidup lagi. Kita beri nama variabel nanti is alive. Tipenya boolean untuk menyatakan is alive ya. Apakah dia true atau false. Cuman punya dua nilai. Kemudian ada age, ada umurnya. Kemudian ada juga radiusnya berapa. Jadi radiusnya yang di sini tadi adalah max radius antara 1 sampai 5 ya, 0 sampai 5. Jadi radiusnya nanti bervariasi. Kemudian ada Cx dan Cy-nya, kemudian ada kecepatannya juga Vx dan Vy-nya. Ada kecepatan di sumbu X dan di sumbu Y. Oke, baik. Kemudian kita akan buat sebuah konstruktor dulu. Kita buat konstruktor untuk partikel ini. Dengan inputnya adalah double Cx dan Cy. Jadi dia ditentukan posisi awalnya di mana dia dibuat pertama kali. Kemudian di dalam konstruktor kita buat pernyataan jika dia ini maksudnya. Kita buat inisialisasi ya. Kita inisialisasi variabelnya di dalam konstruktor ini. Variabel yang pertama kita inisialisasi adalah Cx dan Cy-nya tentunya. Saya format dulu, ada Cx dan Cy-nya. Kita ambil nilainya dari parameter input method ya, Cx dan Cy di sini. Kita masukkan ke dalam sini. Ini Cx-nya, ini Cy-nya dari parameter input. Kemudian mula-mula is alive-nya kita beri nilai true. Kemudian radiusnya ya, ini radiusnya tadi, jari-jarinya ini diacak. Jadi setiap kita membuat partikel itu dia akan punya ukuran yang bervariasi. Diacaknya antara 1 sampai radius ya. Di sini tadi kita gunakan metode acak yang kita buat pada tutorial sebelumnya, itu ini, acak integer. Oke, kita kembali lagi. Setelah itu kita membuat lifetime-nya adalah sama dengan default lifetime seperti yang ada di sini. Ini default lifetime-nya adalah 200. Kemudian age-nya mula-mula umurnya adalah 0 ya. Nanti kalau diupdate lagi bertambah umurnya sampai umurnya sama dengan default lifetime, sampai sama dengan 200. Kalau dia sudah sampai default lifetime-nya dia akan mati. Atau is alive-nya akan diupdate menjadi false. Kemudian ini kecepatannya diacak dari 0 sampai max speed. Ini juga kecepatan untuk Vx dan Vy-nya itu beda. Jadi dia nanti bisa bergerak diagonal pakai sudut berdasarkan nilai Vx dan Vy-nya. Kemudian di sini ada smoothing out our diagonal speed. Jadi kecepatannya harus dismoothkan juga. Jadi kita gunakan ini supaya dia tidak gerakannya lebih halus ya. Kemudian kita buat method update. Kita siapkan method update-nya di bawah. Oke, di sini kita buat method update untuk mengupdate umur ya. Sini kita update umurnya. If is alive, jika dia masih hidup, maka kita gerakkan. Pada saat dia masih hidup, is alive-nya masih true, maka Cx dan Cy-nya ini akan kita geser ya. Kita geser ke kanan dan ke kiri. Berdasarkan kecepatannya, kita tambahkan kecepatannya di sini.
Kemudian umurnya juga kita update, this age sama dengan plus plus. Kemudian yang terakhir, jika umurnya sudah lebih besar daripada lifetime yang saya sebutkan, jika umurnya sudah lebih besar daripada lifetime, maka is alive-nya akan diberi nilai false. Artinya dia akan mati ya. Kalau mati, dia nanti tidak diupdate lagi. Jadi kalau is alive-nya sudah sama dengan false, maka dia tidak perlu diupdate lagi. Kapan is alive-nya sama dengan false? Ketika umurnya sudah sampai lebih besar sama dengan lifetime. Oke, seperti itu. Kemudian kita punya ini juga. Kita punya method draw ya. Kita harus buat method draw-nya juga. Jadi method draw ini nanti akan dipanggil juga di method draw-nya visual loop kita. Ini method draw-nya. Kita pakai grafik konteks dan radial gradient sebagai input parameternya. Jadi nanti dia berbentuk radial gradientnya. Jadi dia gambarnya tidak feel-nya tidak solid, tapi berbentuk radial gradient. Kita impor grafik konteks dan radial gradientnya. Jadi nanti gambarnya akan berbentuk seperti ada efek-efek gradasinya dalam bentuk radial. Oke, seperti ini saja untuk kelas partikelnya. Saya scroll dari atas ke bawah pelan-pelan. Kita impor tadi ini ya. Kemudian ini adalah konstantanya. Ini variabel yang kita punya. Kita punya tiga metode ya, metode konstruktor. Ini metode konstruktornya. Kemudian kita juga punya metode update untuk mengupdate nilai posisinya, cx dan cy-nya kita update di sini. Kemudian kita juga update umurnya dan kita evaluasi jika umurnya sudah lebih besar daripada lifetime, maka dia akan is alive-nya dikasih sama dengan false. Nanti di mekanisme berikutnya, kalau is alive-nya sama dengan false, maka dia akan dihapus dari array list. Jadi partikelnya nanti kita buat bukan hanya satu ya, ada banyak partikel. Bisa kita simpan dalam array atau array list. Berikutnya ada method draw. Nanti ini akan kita panggil di dalam method draw-nya visual loop kita. Oke, baik, berikutnya kita akan buat visual loop-nya. Bisa kita copy dari visual loop yang lalu. Nanti kode ini akan saya share di bagian deskripsi ya, insya Allah. Teman-teman bisa lihat di bagian deskripsi. Saya kopikan dulu visual loop-nya di sini. Saya paste, kemudian refactor copy, refactor. Oke, ini adalah visual loop standar sebenarnya. Kalau kita runin kosong, isinya tidak ada. Oke, yang pertama saya akan menambahkan di sini tentang partikelnya, seperti yang saya sebutkan tadi. Partikelnya itu bukan hanya satu, tapi kita simpan dalam sebuah array list. Di sini saya gunakan array list supaya dia lebih fleksibel untuk dihapus dan ditambahkannya. Jika ada partikel yang sudah is alive-nya sama dengan false atau sudah mati, maka saya akan hapus dia dari list partikel. Oke, ini list partikelnya. Nanti kalau saya mau tambah partikel, list partikelnya yang saya tambahkan ya. Oke, kemudian saya akan buat juga perbaiki method update-nya. Di bagian method update, saya akan membuat perintah untuk memeriksa. Ini tadi yang saya sebutkan. Jika is alive-nya sama dengan false, jika dia sudah mati, maka saya hapus dari list partikel. Jadi saya akan memeriksa satu persatu. Pertama, saya pastikan bahwa list partikel tidak null, artinya ada elemen di dalam list partikel dan size-nya lebih besar daripada 0. Ini memastikan lagi bahwa size-nya lebih besar daripada 0. Kemudian saya akan melakukan pencarian ya. Saya akan melakukan penyisiran terhadap elemen-elemen dalam list partikel. Jika list partikel ini ternyata sudah mati yang saya temukan, jika saya menemukan list partikel yang sudah mati atau is alive-nya sudah sama dengan false, ini, jika is alive-nya sudah sama dengan false, maka list partikel tersebut akan saya hapus dari list partikel ya, saya hapus dari array list-nya. Kemudian berikutnya saya butuh menambahkan ini metode yang bagian intinya adalah ledakan partikel. Sebenarnya pada saat saya membuat ledakan partikel, saya melakukan pembuatan partikel saja. Saya cukup membuat partikel saja sebanyak jumlah partikel yang diinginkan. Jadi saya buat metode namanya ledakan partikel, inputnya adalah num partikel dan ada cx dan cy-nya. Jadi ini adalah titik start-nya ya. Titik di mana partikel tersebut pertama kali muncul. Jadi jumlahnya berapa dan dia muncul di mana, cx dan cy-nya ini. Kemudian di dalam ini saya sebenarnya yang saya lakukan hanyalah menambahkan partikel-partikel baru ke dalam list partikel ya. Jadi saya buatnya pakai partikel new partikel cx dan cy. Kalau Anda perhatikan, ini adalah metode konstruktor dari kelas partikel kita yang ini. Partikel double cx dan double cy yang ini. Partikel cx cy. Ini cara panggilnya.
Kemudian setelah saya buat partikelnya, saya buat objek partikelnya, objek ini saya tambahkan ke dalam list partikel dengan menggunakan method add ya, add dalam kurung partikel. Di sini saya sudah punya partikelnya. Kalau saya panggil method ini saya sudah punya partikelnya. Ini belum saya panggil ya. Kemudian dia harus digambarkan lagi di sini. Kita harus menambahkannya ke dalam method draw milik kelas visual loop. Saya tambahkannya di sini. Oke, tadi kita lihat di sini method draw-nya dia butuh grafik konteks dan radial gradient RG. Di sini kita sudah punya grafik konteksnya GC, tapi kita belum punya radial gradientnya. Makanya kita buat dulu radial gradientnya. Kita buat dengan cara ini. Oke. Ini cara bikin radial gradientnya. Seperti ini. Kita import dulu. Ada namanya color ya. Kita import juga stop. Kemudian kita import juga radial gradient. Coba kita lihat di sini. Oh ya, cycle method juga ya. Cycle method. Kemudian ya sudah. Oke, ini cara untuk membuat radial gradientnya. Cukup panjang juga. Insya Allah kodenya akan saya share ya. Stop, kemudian ini. Ini radial gradientnya kita buat. Nanti kawan-kawan lihat jadinya seperti apa dia. Oke. Ini radial gradientnya kita sudah punya grafik konteksnya, sudah punya radial gradientnya. Berarti kita sudah punya input untuk GC dan RG-nya ya, untuk menggambar partikel. Sekarang untuk menggambarnya, sama seperti pada saat kita mengupdate, kita harus memeriksa apakah list partikel nol atau tidak. Kemudian kita periksa juga apakah dia lebih besar daripada 0. Oke, kita copy dulu ini. Saya letakkan di sini, kita periksa. Berarti dia tidak boleh 0 dan size-nya harus lebih besar daripada 0. Kemudian kita juga gunakan looping. Kita gunakan looping untuk memeriksa satu persatu partikelnya. Begini. Kemudian kita gambar dia. Cara gambarnya kita panggil method draw-nya ya. Jadi ini cara untuk memanggil satu persatu partikel di dalam list. Kemudian di partikel itu kita panggil method draw-nya. Dengan inputnya adalah grafik konteks dan radial gradient, sama seperti yang di sini, grafik konteks, radial gradient. Oke, sampai di sini sebenarnya selesai. Tapi kalau kita run ini, dia belum menghasilkan apa-apa. Kita run file dulu. Tidak ada, masih kosong. Saya klik pun juga tidak ada. Saya apa-apakan tidak ada. Saya tekan tombol, tidak ada juga hasilnya. Karena belum ada triggernya ya. Jadi dia butuh sebuah trigger pemicu. Apa yang membuat event ledakan partikel ini dipanggil? Jadi saya mau eventnya ini, event ledakan partikel saya panggil menggunakan klik mouse. Di sini saya sudah punya sebuah, ini sebenarnya sudah punya event untuk on mouse click ya. Sudah saya persiapkan sebenarnya sebelumnya. Di visual loop kita sudah ada. Jadi sisa saya panggil saja. Jadi pada saat saya klik mouse, maka di situ saya akan menambahkan partikel atau saya panggil ledakan partikelnya. Oke, baik. Untuk membuat ledakan partikel kita butuh apa saja? Kita butuh ini, num partikel, CX dan CY-nya. CX dan CY-nya ini bisa kita ambil dari posisi di mana mouse kita klik. Jadi caranya adalah kita bisa buat kayak ini, kita boleh copy ini. Kalau kita tidak hafal bisa di copy saja sebenarnya. Oke, kita di bagian klik mouse ini, kita paste dulu begini. Kita format dulu supaya kelihatan sedikit rapi. Perbesar sedikit supaya kelihatan. Oke, ini panjang. Oke, biar gini dulu. Oke, di sini kita butuh 3 variabel ya, num partikel, kemudian CX dan CY. Saya copy saja. Saya mau partikelnya misalnya 100 saja. Num partikelnya adalah 100, jadi 100 partikel nanti yang akan dihasilkan setiap saya mengklik mouse. Dia akan menambahkan 100 partikel baru. Kemudian CX-nya ini saya ambil dari posisi di mana saya mengklik mouse pakai perintah ini, titik get X. Kemudian untuk CY-nya juga saya ambil dari
E titik get Y seperti ini. Oke, kemudian saya masukkan ke dalam sini, delete. Ini juga delete. Oke, seperti ini sebenarnya sudah selesai. Saya klik kanan format dulu supaya rapi. Oke, coba kita run lagi, klik kanan run file, dan hasilnya adalah kosong. Tapi ketika saya klik mouse di area ini, maka dia akan ciptakan ledakan partikel ya. Dimana saya klik mouse, dia situ akan membuat ledakan partikel. Perhatikan juga diameter partikelnya itu berbeda-beda antara 1 sampai 5 tadi ya. Oke, seperti ini. Selesai sebenarnya, kalau sampai sini sudah selesai. Kita bisa coba sekali lagi. Oke, dia akan membentuk ledakan partikel. Kalau kita mau partikelnya lebih banyak jumlahnya, kalau mau jumlah partikelnya lebih banyak, kita bisa perbaharui nilainya. Kita ubah nilainya menjadi misalnya 200. Kalau kita run file, maka dia akan mengklik sebanyak membuat 200 partikel. Jumlah partikel lebih banyak. Jadi efek ledakan partikel yang bisa digunakan di berbagai event, misalnya untuk sebuah tembakan ya, tembakan pesawat terhadap musuh, atau musuh terhadap pesawat, atau tembakan terhadap musuh. Kemudian pada saat terjadi tumbukan antar dua objek, dia akan menampilkan efek ledakan partikel. Baiklah, saya kira tutorial untuk efek ledakan partikel saya cukupkan sampai di sini dulu. Kalau ada saran dan tanggapan boleh dituliskan di kolom komentar. Jangan lupa like, share, and subscribe jika video ini bermanfaat. Insya Allah kita akan jumpa lagi di video tutorial berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.